Berlatar di sebuah pangkalan militer yang terletak di tengah hamparan gurun pasir, kisah akan berfokus pada dua agen RAW atau Badan Intelijen Luar Negeri Utama milik India. Diketahui salah satu dari mereka bernama Rajan yang tengah menyamar sebagai teknisi listrik panggilan, sedangkan agen satunya lagi bernama Pinod, ternyata dia sudah lebih dahulu ditangkap dan diasingkan, bahkan dianiaya hingga tak sadarkan diri. Di hadapan seorang perwira militer Pakistan bernama Loka saat dilakukan interogasi, Pinod mengaku jika dia tidak datang seorang diri, melainkan bersama si teknisi listrik tadi, sehingga Rajan mau tidak mau harus pasrah ketika diseret paksa menuju ruang penghukuman. Entah apa yang ada di pikiran Pinod saat ini, ia juga bahkan menyebut tentang penyamaran agen lain yang ternyata merupakan anggota dari kesatuan Loka itu sendiri. Namun saat Loka memanggil dan memeriksa orang dimaksud untuk memastikan kebenarannya, Pinod secara diam-diam mengambil pisau milik Rajan yang Loka taruh di mejanya dan... Ya, ternyata semua itu hanya siasat cerdik Pinod demi mendapatkan target incarannya, yakni sebuah kitab sastra antik dari zaman lampau. Begitu berhasil mendapatkannya, Pinod pun lekas pergi untuk membebaskan Rajan sebelum akhirnya mereka kembali bersinergi melakukan aksi perlawanan. Tepat saat mencari sesuatu yang sekiranya bisa digunakan untuk kabur, Pinod tak sengaja menemukan seorang tawanan perempuan dari karung goni. Tanpa memperdulikan siapa dan apa latar belakang si perempuan bisa berada di tempat ini, mereka langsung pergi menaiki sebuah jeep sambil terus melawan serangan yang masih belum berhenti. Beberapa bulan kemudian di area pemakaman kota Moskow, ada sebuah peti mati yang sedang diangkat dari kuburan tersebut. Namun bukannya berisi mayat, melainkan sebuah kotak senjata yang sengaja disembunyikan, di mana seorang perempuan yang diduga sebagai ketua mafia lekas menyuruh anak buahnya untuk menghabisi pria yang menunjukkan lokasi kotak tersebut. Ternyata senjata dimaksud tiada lain adalah bom nuklir yang dirancang khusus peninggalan dari masa Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Meskipun dengan ukuran yang relatif kecil, bom ini memiliki daya ledak yang hampir setara dengan bom Hiroshima Nagasaki. Namun karena ukurannya yang cukup mudah diselundupkan atau dibawa ke posisi target, maka tidak heran jika bom ini menjadi incaran para kelompok pembuat teror di seluruh dunia. I was thinking billions. Beralih ke dalam gerbong kereta, dan mari saya perkenalkan Anda pada seorang bos mafia pengelola segala bentuk kriminal bernama Nawir. Ia datang untuk sebuah pertemuan dengan seorang oknum militer bernama kita sebut saja Kolonel, yakni terkait rencana teror terhadap negara India, di mana si Kolonel meminta modal sebanyak 50 juta dolar untuk pembelian barang rahasia yang mereka sebut dengan kode 242 dan akan mereka dapatkan di negara Maroko. ये पैसे मुझे 3 दिन के अंदर मोरक्को में चाहिए. Awalnya si Nawir ini tidak menaruh curiga bahwasannya Rajan telah berhasil menyusup ke dalam kelompoknya, hingga akhirnya ditemukanlah sebuah sip mikrofon di balik tutup botol merica yang Rajan gunakan untuk menyadap obrolan mereka. Si Kolonel pun langsung meminta Nawir untuk memanggil semua antek-anteknya, dan inilah yang terjadi. Meski sempat mengirimkan video dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kepala Badan Intelijen India bernama Nawaz, namun naas, keberadaan Rajan berhasil ditemukan oleh orang-orang bayaran si Nawir yang kemudian menghabisinya pada saat itu juga. Sementara Pinod yang menyaksikan langsung rekaman video barusan diminta oleh Nawaz untuk segera terbang ke kota Saint Petersburg, yang mana dengan membawa data lengkap terkait kelompoknya si Nawir, Pinod dituntut untuk menyelidiki motif pembunuhan terhadap Rajan, terutama mengungkap rahasia di balik kode 242 tersebut.
berlokasi di sebuah bar dan kasino yang tengah ramai pengunjung tanpa si bos Nawir yang begitu jumawa saat menghabisi para tamunya usai dikalahkan dalam permainan judi poker. Bersamaan dengan riuh pesta di lantai dansa, Pinod datang menantang bos Nawir agar kembali bermain tak tanggung-tanggung. Pinod bahkan sampai menjadikan kolega perempuannya sebagai taruhan. Merasa sangat yakin dengan kekuatan 3 kartu di tangannya, Nawir bahkan sempat-sempatnya akan membungkus sekujur tubuh si kolega sebagai hadiah atas kemenangannya. Tetapi faktanya, justru si Nawir sendiri yang dikik balik oleh kartu Pinod yang jauh lebih kuat, sehingga ia pun tidak bisa berkutik lagi saat Pinod menyeret dan mengikat tubuhnya ke ruangan khusus untuk player DJ. Dan pada saat itu pula, ia baru mau membuka suara mengenai informasi yang Pinod inginkan setelah dipasangkan headset musik bervolume ekstra tinggi yang membuat telinganya berdarah-darah. Intinya bahwa Nawir telah diminta si kolonel agar mengirimkan uang sebanyak 50 juta dolar pada seorang mafia asal Maroko, di mana uang yang dimaksud sedang akan dibawa oleh seorang pemuda bernama Freddy pada jadwal penerbangan malam ini. Meski sempat mendapatkan gertakan, namun tak begitu sulit bagi Pinod untuk menaklukkan mereka dan pergi meninggalkan barnya begitu saja. Dan inilah Freddy alias si kurir yang tadi Nawir sebutkan. Lewat sebuah adegan perkenalan singkat di dalam pesawat, Pinod pun akhirnya bisa kenal dekat dengan si Freddy ini. Setibanya di Maroko, mereka lekas meninggalkan bandara dengan menaiki taksi yang sama tanpa Freddy sadari bahwa si sopir taksi merupakan seorang agen rahasia yang akan mendampingi Pinod dalam menjalankan misinya. Singkat cerita, sampailah Vino di rumah gembong mafia Maroko bernama David. Ini bebenguknya dengan menggunakan atas nama Freddy yang kini entah di mana keberadaannya. Pinod disambut David serta langsung mendapat jamuan minum kompol unta khas Maroko. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, rupanya David telah mengetahui kabar kematian sahabatnya, yaitu si Nawir. Demi membuat Pinod jujur tentang siapa dia yang sebenarnya, David meminta dokter pribadinya yang bernama Ruby Mendes agar menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh Pinod sehingga... What the hell? Hell are you injecting me with? Meski sempat terdengar ucapan bahwa Pinod merupakan seorang agen RAW sekaligus orang yang telah membunuh Nawir, namun David tidak bisa sekonyong-konyong menganggap itu sebagai pengakuan, kecuali jika Pinod sendiri sudah kembali pada kondisi sadar sepenuhnya. Setelah kepalanya dikunclumi ke air balong, maka kesadaran Pinod pun kembali pada keadaan normal. David kini menjadi sangat yakin bahwasannya memang Pinod seorang agen RAW yang telah menghabisi Nawir. Namun karena alasan dia datang untuk memastikan David agar tidak bernasib seperti Nawir, tidak hanya diampuni, Pinod bahkan diizinkan tinggal di rumah David untuk sementara waktu. लेकिन आपने तो मेरी हालत कर दी. Di dalam rumah, tepat ketika David mengajak Pinod mengobrol sambil minum, dengan cerdik Pinod izin pergi ke toilet lalu pulang terburu-buru karena mengaku mendapati seorang perempuan tua yang sedang modal. Padahal itu hanya trik pancingan agar David segera pergi memeriksanya, karena dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu, Pinod malah berhasil mengkloning data penting dari ponsel milik si David yang ditinggalkan di mejanya. अरे? Mr. Freddy. Good night, Kazan साहब. Good night. Dari data tersebut, terungkaplah bahwa nama Ruby Mendes yang sekarang jadi dokter pribadinya David hanyalah nama samaran dari seorang mahasiswa kedokteran asal Pakistan, sekaligus teroris yang diduga ikut tewas dalam peristiwa teror bom mobil di London beberapa tahun yang lalu. Terlepas dari fakta barusan, Pinod tidak ingin secara terbuka menanggapi hal itu, apalagi di hadapan David langsung, melainkan berusaha mencari celah di mana David memberi kesempatan kepadanya untuk pergi bersama dengan Ruby, karena dengan cara itulah Pinod akan perlahan bisa mengetahui siapa Ruby yang sebenarnya. Pada satu momen saat mereka tengah berada di sebuah restoran, Pinod menyadari ada seorang pria tua sedang memperhatikannya. Tak lama, Ruby meminta izin pergi ke toilet sebentar, sedangkan Pinod yang merasa penasaran diam-diam mengikuti Ruby yang ternyata sudah berada di depan kamar penginapan, di mana si tua ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka tembak di sekujur tubuhnya.
Saat keduanya kembali ke tempat semula, ketegangan tampak jelas di wajah Ruby yang langsung mengajak Pinot segera pulang. Namun sebelum pergi, Pinot sempat menunjukkan kartu undangan yang dibawa dari kamar patua tadi, yakni undangan acara pelelangan barang-barang antik termasuk kitab Rubaiyat yang berisi karya puisi dari abad ke-11. Konon kitab ini erat kaitannya dengan misteri kode 242 tersebut. Sebagai orang terkait, David tampak sudah berada di tengah-tengah para peserta lelang. Sementara di sisi lain, Pinot dan Ruby yang duduk di meja terpisah dihampiri oleh seorang tokoh ternama. Namun ada sebuah gelagat dari pengawal tokoh ini yang memancing Pinot untuk langsung mengejarnya dan rupanya mereka pernah terlibat dalam sebuah urusan masa lalu dan pada saat ini Pinot berusaha mencari keterangan tentang kode 242 dari si pengawal yang mana dari situlah akhirnya Pinot pun mendapat jawaban bahwa barang misterius tersebut tiada lain adalah sebuah bom nuklir. Selesai dari acara lelang, David yang berhasil mendapatkan kitabnya lekas pergi menuju sebuah ruangan rahasia di mana ia ternyata sudah ditunggu oleh si mafia perempuan yang di awal film tadi. Artinya bahwa setelah mendapatkan kitab barusan, David akan langsung menerima fisik dari rakitan bom nuklir tersebut. दरअसल एक डेटोनेटर है. Don't. Sementara untuk Pinot sendiri, ia yang kini merasa misinya sudah semakin jelas pun berusaha mencari keberadaan David dengan menerobos saluran ventilasi hingga berhasil sampai di ruangan yang diinginkan. Tanpa sadar, rupanya si kolonel sudah sejak tadi mengawasi kedatangan Pinot dari arah belakangnya sehingga मुझे कॉर्नल कहते हैं. sejenak kita beralih ke pangkalan militer Pakistan di mana seorang letnan jenderal nampak terkejut saat mengetahui apa yang telah David dapatkan dari si pelelang. Apalagi saat Panawas dan Badan Intelijen Luar Negeri India menanyakan keterlibatannya. Dengan tegas, Pak Letnan mengaku tidak tahu apa-apa terkait hal ini. Bahkan beliau siap memberikan informasi jika telah ditemukan solusinya. Naas, Pak Letnan meregang nyawa di tangan si oknum perwira alias si Loka, di mana ternyata dialah sebenarnya sosok yang telah membekenyi semua hal ini. Keesokan harinya, tepat di perairan pantai saat para nelayan yang membawa jasad Pinot bersiap untuk membuangnya ke lautan, mereka tidak sedikit pun curiga bahwa syadnya Pinot telah siuman dari pingsannya dan inilah yang terjadi. Masih di hari yang sama, setelah Pinot akhirnya berhasil pulang ke rumah kontrakan dengan selamat, dari kejauhan, Ruby memperhatikan Pinot yang tengah mengobrol dengan si kolega di atas loteng. Secara diam-diam, Ruby pun memasuki rumah itu dengan melewati ruang pintas yang mana ternyata si Freddy yang asli ditemukan dalam keadaan tersekap di sana. Maksud hati ingin melepas ikatan tangan dan sumpalan kain dari mulut si Freddy, Ruby keburu diketahui oleh Pinot yang malah hampir saja menghabisinya. Beruntung, Ruby sempat menjelaskan jika sebenarnya dia adalah agen Inggris. Bahkan ia sampai menceritakan tentang Pinot kepada partnernya, yakni si Patua, yang bahkan Ruby sendiri pun tidak tahu entah siapa yang telah membunuh beliau. तुम्हारा चेहरा दिखाने गई थी. लंदन में तुमने 40 लोगों को मारा है. Setelah dijelaskan bahwa Ruby tidak ikut terlibat dalam peristiwa teror bom London, yang mana hal itu juga telah dipastikan langsung oleh sang letnan jenderal yang dihabisi oleh si Loka tadi. Meski beliau telah dikabarkan tewas, namun Pinot cenderung lebih mempercayai Ruby dan memutuskan untuk bekerja sama dengannya. 20 minutes. Lucky Ram. Beralih ke kediaman David, di mana ia ditemukan sudah tewas di tangan anak buah si kolonel, sementara Ruby yang baru tiba di sana kemudian dimanfaatkan oleh si kolonel untuk memancing kedatangan Pinot dengan dalih bahwa bom nuklir tersebut sekarang ada bersamanya. Berlokasi di halaman sebuah restoran yang telah ditentukan, Pinot tampak duduk sendiri menunggu Ruby yang tidak kunjung datang. Sedangkan di sisi lain, sebuah gedung yang terletak persis di arah depan Pinot, terdapat seorang pria yang sudah siap dengan tembakan snipernya dan ya, faktanya ini adalah sebuah jebakan yang semata-mata untuk menghabisi Pinot. Padahal si kolonel dan Ruby sendiri sudah berada di dalam pesawat menuju Latvia, yang mana di sana sudah disiapkan seorang pria bernama Jimmy yang nantinya akan menjadi kurir untuk membawa bom menuju India.
Berlokasi di sebuah rumah sakit tempat Pinod dirawat pasca penembakan yang hampir saja membunuhnya, ia didatangi oleh dua polisi Maroko yang meminta keterangan perihal kaitannya dengan kematian David. Tak lama, ada seorang dokter yang langsung meminta kedua polisi ini untuk segera meninggalkan Pinod karena akan menjalani sebuah pemeriksaan. Saat sedang akan diperiksa itulah, sejenak Pinod terkejut saat melihat foto gambar langir di tangan si dokter. Sadar jika ternyata dia adalah pembunuh bayaran yang dulu menghabisi nyawa Rajan, maka Pinod pun seketika bangkit untuk menyelamatkan diri. Kembali ke Latvia saat berlangsung pertunjukan tari balet, di mana si kolonel terlihat sedang memperhatikan gerak-gerik seorang pria bertubuh gemoy. Diketahui dia merupakan kepala keamanan bandara yang akan menjadi titik pertama dalam rute pengiriman paket bomnya. Dalam hal ini, Ruby kembali dimanfaatkan untuk memperdaya si gemoy demi mendapatkan kartu pengenalnya yang akan Jimmy gunakan agar bisa lolos dari pemeriksaan di bandara. Sementara Ruby mengalihkan perhatian si gemoy dengan berpura-pura mau melayani dia untuk check-in di sebuah hotel. Di sisi lain, si kolonel sudah bersama dengan Jimmy yang sudah siap membawa bomnya dengan menggunakan van kurir logistik alat kesehatan. Di dalam sebuah hotel, rupanya keberadaan Ruby berhasil ditemukan oleh Pinod yang datang mencarinya. Dikira jika Ruby telah bersekongkol dengan si kolonel, Pinod lagi dan lagi hampir menembak Ruby di tempat. Namun tatkala dijelaskan bahwa sebenarnya Ruby sedang pada posisi cari aman, tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terjadi persis di kamar si gemoy yang jika bukan lantaran kedatangan Pinod, Ruby sudah dipastikan ikut tewas dalam ledakan yang diam-diam telah si kolonel rencanakan sebelumnya. Tak ingin kehilangan jejak, Pinod langsung menuju parkiran hotel dan berhasil menghadang mobil si kolonel yang hendak pergi dari sana. Setelah sempat merebut kitab rubiat sekaligus perangkat GPS untuk memonitor perjalanan si Jimmy, Pinod dan Ruby pun pergi sambil menghindari serangan dari anak buah si kolonel hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan. Stop the German. Akhirnya, Pinod berhasil menemukan van logistik dimaksud yang ternyata hanya berisi beberapa ekor domba saja. Sedangkan untuk si Jimmy sendiri, ia sudah berhasil lolos dari pemeriksaan bandara lalu terbang bersama bomnya tanpa mendapatkan kesulitan. Singkat cerita, malam pun poe, Pinod membawa Ruby beristirahat di sebuah penginapan. Tak lama, datanglah seorang agen setempat yang telah menyiapkan berkas rencana penerbangan malam itu juga. Tanpa sadar, si agen ini telah mendapat ancaman dari si kolonel sehingga ia tak punya pilihan kecuali membantu menukarkan kitabnya dengan yang palsu tepat saat si pelayan hotel bayaran mengambil piring kotor dari kamarnya. Rajesh! Belum sempat menjelaskan siapa yang membawa kitab tersebut, si agen yang naas ini pun tewas diberondong tembakan dari balik jendela penginapan. Rupa-rupanya, si kolonel telah mengerahkan puluhan anak buahnya untuk menyergap Pinod dan inilah yang terjadi. Lolos dari penyergapan barusan, Pinod mendarat di Pakistan yakni kampung halaman Ruby setelah 15 tahun tidak pulang-pulang, di mana tujuan kedatangan mereka adalah menyusul keterangan Ruby terkait jaringan teror di London. Menurut informasi yang Ruby terima dari mendiang Letnan Jenderal, bahwasannya dalang di balik teror tersebut adalah orang senegaranya sendiri. Berlokasi di sebuah gedung saat ada sebuah acara pertemuan antara tokoh penting dengan petinggi militer, Pinod bisa berbaur dengan para pengunjung lewat bantuan perempuan lokal yang tak lain adalah Farah, alias si agen yang berhasil diselamatkan dari karung goni di awal film tadi, sekaligus memfasilitasi Pinod agar berkamuflase menjadi barisan keamanan yang sedang mengawal acara tersebut.
Usut penyusut, petinggi militer yang dimaksud ternyata adalah si Loka, di mana Pinot berhasil menyadap bisik-bisik terkait rencana aksi teror terhadap negara India. Bahkan Jimmy dengan paketnya pun sudah hampir sampai di sana. Namun sayang penyamaran Pinot akhirnya terbongkar, sehingga apa boleh buat, ia harus segera menyelamatkan diri walau bagaimanapun caranya. Esoknya kita beralih ke New Delhi, tepatnya ketika Pinot dan Ruby menemui Duta Besar Pakistan untuk India terkait informasi mengenai adanya ancaman teror bom nuklir. Namun di luar ekspektasi, Duta Besar malah tidak mempercayainya, apalagi melibatkan warga dari negaranya sendiri yang padahal di saat yang sama si kolonel telah bersekongkol dengan perwira Loka yang tampak sedang bersama Jimmy dan mulai mengaktifkan bom nuklirnya menggunakan kode yang terdapat pada kitab Rubiah tersebut. Selang beberapa saat, Jimmy yang membawa ransel berisi bom tadi dibawa langsung ke posisi target. Saat hendak menaiki bajai, ada seorang petugas keamanan yang mencurigai isi ransel lewat penciuman anjing pelacak yang terus ungas-ingus, namun inilah yang terjadi. Sementara Pinot yang terlambat datang mendapati si petugas supir bajai sedang dikerumuni warga dalam keadaan tak bernyawa. Tanpa pikir panjang, Pinot letas mengejar si Jimmy yang berhasil kabur dengan membawa lari bajainya. Untuk menghindari kecurigaan, Jimmy nekat membawa 2 orang penumpang perempuan. Namun dengan cara itu hanya membuatnya raridu serta repot dan tidak bisa satset seperti tanpa penumpang. Karena sempat mengalami insiden di perjalanan, Vino terlambat sepersekian menit di lokasi bajai terguling, di mana Jimmy sudah lebih dahulu menghilang dari sana menuju lokasi target, yakni sebuah mall ramai pengunjung yang sedang memburu bazar amal menjelang lebaran dari seorang mantan pejabat tinggi bernama Metla yang kini sudah menjadi pengusaha sekaligus kolektor barang antik paling sukses di India. Nice seeing you. Yes. Di sisi lain, Ruby yang baru tiba di mall itu untuk membantu Vinod tak sedikit pun mengira bahwa sedang dibuntuti oleh si kolonel Koplok yang kemudian menembaknya tepat saat si Jimmy menjatuhkan sebutir granat di tengah keramaian. Seiring dengan keributan pengunjung mal yang berhamburan keluar, Pinot lagi dan lagi harus kehilangan Jimmy, sedangkan perhatian tim pengamanan justru terfokus pada Metla yang hendak akan pergi dari sana dengan helikopternya, yang ketika si kolonel datang berpura-pura sebagai pilotnya. Kemudian rupanya Ruby masih hidup dan langsung menggerowok dari lantai atas mall, memberitahu semua yang ada di sana bahwa pilot tersebut adalah si kolonel yang sedang mereka cari. Maksud hati ingin menyelamatkan diri dengan cara menyandra Metla. Si kolonel yang sedang terkena apes justru malah mengizinkan permintaan pejabat untuk mengambil kacamatanya yang jatuh padahal. Kembali pada Pinot yang masih belum berhenti mengejar Jimmy, akhirnya ia pun berhasil menemukannya di balik kerumunan para remaja yang sedang merayakan ulang tahun. Menyadari kehadiran Pinot di sana, Jimmy pun perlahan menarik pistolnya berharap bisa lebih dahulu menghabisi Pinot. Tapi apa yang terjadi? Meski Jimmy telah tewas terkena headshot, rupanya ketegangan masih belum berakhir. Bagaimana tidak, bom nuklir yang sedari tadi sudah diaktifkan hanya memiliki sisa waktu 6 menit saja dan akan segera meledak. Sialnya, menonaktifkan bom ini perlu memasukkan kata sandi yang Pinot sendiri tidak mengetahuinya, sehingga mengandalkan kecepatan maksimal dari sebuah mesin helikopter, Pinot yang bekerja sama dengan Panawas dan tim dari Badan Intelijen India pun berharap bisa mengevakuasi bomnya dalam 4 menit waktu yang tersisa. Kalaupun sempat meledak, itu pun harus terjadi di lokasi steril yang jauh dari potensi jatuhnya korban. Terlepas dari apapun itu hasilnya, secara pribadi Panawas sangat bangga memiliki agen dengan keberanian seperti Pinot. Sementara untuk Ruby yang tengah dalam perawatan serius, memaksakan diri membantu Pinot terkait password bom tersebut. Rupanya Kazan telah meriset password dengan nama Zileh yang merupakan nama dari mendiang unta kesayangannya.
Dan benar saja, segenap warga India selamat dari ancaman bom nuklir yang berhasil dinonaktifkan dengan password barusan. Tapi tidak untuk Ruby yang akhirnya tutup usia akibat tembakan dari si kolonel di mall tadi. Sedangkan untuk Vinod sendiri, kematian Ruby membuatnya semakin terpacu untuk membongkar dalang utama di balik aksi teror ini. तुम ऐसी दुनिया चाहती थी। Berbekal sebuah data intelijen yang Panawas berikan, Vinod bergegas pergi ke London untuk menemui Metla di ruangan pribadinya. Dalam sebuah file rekaman video yang Vinod bawa, terbukti dengan jelas bahwa master plan sesungguhnya dalam aksi teror tersebut pada negara India adalah si Metla itu sendiri, sekaligus orang yang telah membayar mahal si kolonel untuk eksekutornya di lapangan. Dengan fakta bahwa tujuan dari semua ini adalah mengadu domba antara Pakistan dengan India demi mendapat sebuah keuntungan, Metla masih saja membantah ketika Vinod memperlihatkan file video tersebut tanpa sadar. Percakapan saat ini telah Vinod sambungkan kepada para anggota dari sel Pakistan paling berbahaya sehingga mereka pun bisa mengetahui siapa Metla dan semua kebusukannya. जानते हो स्टॉक मार्केट क्रैश से चीन का क्या हश्र होता। Berlokasi di sebuah tempat saat Metla menghadiri sebuah acara pertemuan bisnis, ada seorang peserta yang langsung menyambut Metla dengan sebuah karangan bunga. Tanpa ia ketahui, orang ini tiada lain adalah anggota kelompok sel tidur tadi yang sengaja menyusup demi membalas Metla atas perbuatannya. Pasca terbongkarnya konspirasi besar ini, nama agen Vinod tidak pernah muncul lagi di berita utama. Hal itu menunjukkan bahwa tugas seorang agen rahasia tidak pernah benar-benar selesai. Our correspondent Marge Atkins is at the site. Tell us. Tamat, ending yang sangat membagongkan.